Ada apa di Vatikan? Ih, merinding gua. Halo guys, balik lagi sama Bernard di channel Bernard. Dan kali ini gue bakal bahas sesuatu yang baru aja kejadian, yaitu di akhir tahun kemarin, di mana Paus Fransiskus ini ngebuka salah satu pintu suci. Dan ini merupakan awal dari tahun jubileum di tahun 2025. Apa itu dan konspirasi apa yang kebentuk akibat itu? Jadi Paus Fransiskus baru aja ngebuka pintu suci dari Basilika Santo Petrus yang merupakan tanda dimulainya Jubilee of Hope dari 2025. Acara apaan tuh bang? Nah jadi setiap 25 tahun sekali di Kekatolikan itu mengenal istilah namanya tahun jubileum. Dan tradisi ini itu udah berlangsung selama 1300 tahun. Sejak Yerusalem masih di tangan orang Islam. Nah pada tradisi ini yang diselenggarakan setiap 25 tahun sekali, Vatikan ini ngundang seluruh umat Katolik dari berbagai belahan dunia untuk berziarah dan menerima pengampunan. Nah, tradisi ini itu emang udah biasanya tuh diawalin sama pembukaan Basilika Santo Petrus dulu nih, yang ada di kota Vatikan. Baru 3 basilika lainnya yang ada di kota Roma, yang di luar Vatikan. Nah, buat yang belum tahu, basilika itu kayak bangunan gereja yang dia itu punya status yang khusus lah. Dan ada totalnya itu 4 basilika yang utama yang ada di kota Roma. Nah, tapi ada yang beda nih sama acara jubileum di tahun ini. Karena baru pada tahun ini dibuka pintu suci kelima. Dan sepanjang sejarah, sepanjang tradisi, cuma ada 4 pintu suci yang dibuka. Dan belum pernah tuh ada pintu kelima yang dibuka. Pintu suci kelima ini dibuka di tanggal 26 Desember kemarin dan pintu suci kelima ini letaknya di penjara Rebibbia. Penjara Rebibbia ini merupakan salah satu penjara yang terbesar lah di kota Roma. Dan tujuan dari Kekatolikan ini untuk membuka pintu ini adalah untuk memberikan simbol belas kasih dan pengampunan. Nah, pembukaan pintu ini tuh bukan artinya Paus ini ngebuka terus kriminalnya dibebasin, bukan gitu ya. Artinya cuma sekedar simbol aja dan untuk memberikan simbol yang lebih penuh kepada umat Katolik di seluruh dunia. Nah, karena tradisi yang cuma ngebuka 4 pintu suci pada setiap 25 tahun sekali itu, pada tahun ini tuh ditambah lagi 1 pintu suci, jadi banyak yang membuat konspirasi-konspirasi dengan teori-teori yang aneh. Dan banyak yang berpendapat kalau Vatikan ini punya maksud tertentu untuk membuka pintu kelima ini setelah sebelumnya belum pernah tuh dilakuin. Nah, tapi yang bikin merinding itu adalah ketika ada klip yang nunjukin ketika Paus itu ngebuka pintu dari penjara Rebibbia dan suasananya itu kayak dark banget gitu, kayak serem banget. Dan ekspresi Paus Fransiskus sendiri pun kayak semacam ketakutan. Tapi yang paling bikin orang bingung dan bener-bener aneh itu adalah suara anak kecil yang teriak help me, dimana ya creepy banget gitu. Banyak lah yang spekulasi gitu kan dari sana, kayak misal Vatikan ini ngorbanin anak kecil atau bayi-bayi yang nggak bersalah di masa lalunya, dan ya semua itu sebenarnya kan nggak ada bukti konkretnya ya, dan itu cuman kayak omongan-omongan konspirasi belaka. Bisa jadi ya suara bayi itu cuman kayak ibu-ibu yang ngegendong bayi gitu kan, terus kayak bayinya nangis, yang sebenarnya nggak apa-apa, yang ya sebenarnya hal-hal yang normal aja, atau misal kayak kesalahan teknis belaka, itu kan bisa aja kejadian. Nah, terus ada juga nih konspirasi yang bilang kalau 5 lokasi pintu suci tadi, kalau di map, itu kalau dihubungin itu ngebentuk suatu bentuk pentagon. Dan seperti yang kita tahu, kalau pentagon itu kan simbolis dari satanisme. Tapi ya lagi-lagi ya, itu asumsi yang nggak berdasar lagi nih. 4 basilika utama itu terletak di kota Roma, di pusat kota Roma. Sedangkan penjara Rebibbia tadi, yang dianggap sebagai pintu suci kelima tadi, itu letaknya itu di pesisir kota Roma, yang letaknya tuh jauh banget. Dan ketika dihubungi itu ya nggak ngebentuk pentagon sama sekali gitu. Ya tapi entah itu semua cuma konspirasi aja atau sebenarnya memang ada rahasia lebih yang dimiliki oleh Vatikan yang kita tuh sebenarnya belum tahu sepenuhnya. Mungkin kayak nextnya gue bakal bikin video tentang Vatican Archives yang dia itu bakal ada konspirasi-konspirasi yang lebih tentang di Vatikan itu seperti apa. Ya menurut gue sih ada baiknya untuk kita nggak percaya sama konspirasi-konspirasi yang nggak ada dasarnya. Kita juga tetap harus menghormatin gimana agama lain itu ngejalanin misi spiritualitas mereka masing-masing. Dan buat umat Katolik juga, itu kan juga merupakan salah satu simbol bagi mereka gitu yang penting. Dan ini kan juga melambangkan pesan universal tentang harapan persatuan bagi umat manusia, terutama umat Katolik. Nah, jadi gitu aja guys tentang video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next videos.